Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Siloam semuanya. Selamat datang kembali di Ngobrol bareng tentang kesehatan bersama RSU Siloam Jember. Senang sekali saya Nurul Ikin bisa menemani sahabat Siloam semuanya di episode kali ini. Oke sahabat Siloam, kalau kita berbicara mengenai soal kesehatan nih ya, salah satu hal yang paling bikin cemas itu adalah kondisi darurat yang datangnya bisa tiba-tiba di sekitar kita, atau mungkin saat kita lagi scrolling sosial media, kemudian kita mendengarkan atau melihat berita-berita tentang kecelakaan lalu lintas, kemudian dan berita banyak sekali di media sosial. Nah, pernah nggak sih sahabat Siloam itu mendengar cerita atau mungkin mengalami sendiri ya, ada kerabat yang habis jatuh, ada tetangga, ada teman yang habis jatuh, kemudian dibawa ke rumah sakit, dan waktu di rumah sakit itu dokter mengatakan, wah ini harus segera di CT scan nih. Tapi di sisi lain ada pasien juga mengeluhkan sakit kepala atau saraf kejepit, kemudian dokter bilang, wah ini sebaiknya harus MRI saja gitu ya. Nah mungkin sahabat Siloam semuanya bingung nih terkait dengan kok ada CT scan, kemudian ada MRI dan lain sebagainya. Nah supaya kita semuanya tidak menduga-duga lagi dan bisa lebih paham nih antara CT scan dan juga MRI itu seperti apa ya. Jadi kita langsung saja ngobrol dengan ahlinya. Sudah hadir bersama kita semuanya, ada dokter spesialis radiologi dari RSU Siloam Jember, Dr. Yohanes Chandra Esperat atau spesialis radiologi. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Ikin. Iya, oke. Gimana dok kabarnya hari ini? Iya, sangat luar biasa tentunya. Oke. Saya boleh nyapa juga? Oke, boleh dok, silakan. Selamat siang semua para sahabat-sahabat Siloam. Oke, sahabat Siloam, jadi ini Dokter Chandra, spesialis radiologi di RSU Siloam Jember, dan FYI buat sahabat Siloam semuanya. Jadi di episode kali ini kita akan membagikan voucher belanja nih buat penanya yang beruntung. Wah, jadi gimana nih buat sahabat Siloam pingin mendapatkan voucher belanja ini? Jadi silakan bertanya melalui kolom komentar sesuai dengan topik atau tema yang akan kita bahas hari ini, dan nanti di akhir sesi kita akan mengumumkan siapakah penanya terbaik di episode kali ini. Dan sesuai dengan pembahasan yang sempat saya sebutkan di awal percakapan tadi, kita akan mengenal lebih jauh nih mengenai MRI dan CT scan. Oke dokter, kita langsung saja membahas terkait dengan itu. Sebenarnya MRI dan CT scan itu apa sih dok? Oke, jadi untuk sahabat-sahabat Siloam harus tahu bahwa banyak sekali modalitas di dalam radiologi. Pertama ada USG, ada X-ray, ada CT scan, ada MRI, ada mamografi, lalu masih banyak lagi. Nah, karena di sini tentang MRI dan CT scan ya, jadi itu MRI dan CT scan itu salah satu modalitas pencitraan buat melihat tubuh. Jadi misalnya kita mau melihat ada barang apa nih di dalam perut kita atau di dalam otak kita. Nah, itu kita bisa scan, bisa pakai CT scan atau bisa pakai MRI. Nah, dua-duanya tentu beda. Tapi mana yang lebih bagus mungkin akan kita bahas di belakang kali ya, karena itu ceritanya panjang banget. Tapi dua-duanya itu ntar pasien bakal masuk ke tabung. Oh ya, kayak donat ya dok ya? Iya, kayak donat. Jadi buat para sahabat-sahabat Siloam yang takut kayak ruangan kecil, nah itu tenang, nggak apa-apa, itu semuanya aman. Paling kalau MRI itu paling ada berisiknya aja tuh Ikin. Oh kayak gitu. Tut. Nah itu paling berisik, cuman tenang aja, ntar kita di alat di dalam situ, ntar para sahabat Siloam ntar akan ditutup sama ada headsetnya seperti itu, ntar ada lagunya juga di dalamnya. Oh gitu. Jadi, ya dok ya, biar nyaman gitu. Jadi nggak mendengar suara tutut gitu ya dok, tapi ada musiknya gitu ya. Iya, tetap tembus sih sebenarnya. Cuma setidaknya lebih nyaman lah. Lebih gitu, nyaman. Ya, oke. gitu. Nah kemudian jadi intinya itu MRI dan CT scan ini untuk melihat struktur dalam tubuh gitu ya dok. Betul ya. Sekali. Nah kemudian ini dok, kalau berbicara mengenai MRI dan juga CT scan nih, kira-kira apa sih dok bedanya CT scan dan juga MRI itu? Jadi untuk saya bicara tentang awalnya dulu ya. Jadi CT scan itu kan
melihatnya menggunakan sinar X. Jadi sinar X-nya dipancarin tuh dari mesinnya, jadi dia kayak ibaratnya kamera 360 gitu. Jadi tapi buat melihat dalam tubuh. Dalam gitu. tubuh. Oh iya. Nah kalau misalnya kan kamera langsung cepet gitu, foto cepat gitu. Kalau misalnya MRI itu kan dia menggunakan magnet, sehingga gelombangnya tuh bukan kayak kamera langsung spread dapat terus kita bisa lihat hasilnya. Dia butuh waktu tuh, jadi rada lama antara MRI sama CT scan. CT scan jauh lebih cepat, MRI butuh lebih banyak waktu gitu. Cuman tentu untuk pencitraannya beda antara CT scan sama MRI. Mungkin ada beberapa kasus CT scan lebih bagus nih, ada beberapa kasus MRI lebih bagus tuh. Jadi kita nggak bisa langsung semua harus MRI, semua harus CT scan kayak gitu. Saya jadi teringat dok, ketika dokter waktu bilang magnet, kalau nggak salah di ruangan MRI itu sebelum pasien tersebut yang mau pemeriksaan MRI, semua yang ada di seluruh badan ada logamnya itu harus diarahkan untuk dicopot atau dilepas terlebih dahulu ya dok ya? Betul. Jadi untuk logam-logam itu sangat berbahaya sekali kalau misalnya ada di saku atau di mana. Nah kalau misalnya itu dia biasanya karena dia magnetnya kuat sekali, logam itu bisa langsung ketarik gitu ke dalam. Jadi harus dipastikan tidak ada bawa logam. Nah, lantas bagaimana kalau misalnya pernah ada implan atau misalnya ada fraktur gitu kan? Ada logam kan? Iya benar dok. Nah sekarang tuh logam-logam itu harus dicari tahu dulu, itu ada logamnya safe untuk MRI atau tidak. Jadi kalau misalnya logamnya itu aman buat MRI, rata-rata sih sekarang udah aman ya. Jadi ya udah nggak apa-apa dilanjutkan MRI kayak gitu. Iya, saya baru teringat ketika ada waktu itu pasien mau MRI, kemudian petugas radiologi mengarahkan bertanya kepada pasiennya kalau ada logam di area tubuh silakan bisa dilepaskan, karena itu tadi ya dok ya, di ruangan MRI itu mengandung magnet yang tinggi, kuat ya dok ya. Iya. Kemudian ini dok, kalau berbicara mengenai MRI dan juga CT scan, kira-kira kenapa sih orang itu harus melakukan pemeriksaan tersebut dok, baik MRI atau CT scan gitu? Jadi untuk pemeriksaan MRI dan CT scan itu kan seperti ibaratnya modalitas lanjutan tuh. Kalau misalnya screening kan kita pakai USG. Atau X-ray misalnya, perutku nggak enak ya, USG deh gitu kan. Nah itu bisa tuh, cuman kan tidak semua kita bisa lihat di USG. Misalnya USG cuma bisa lihat organ-organ yang padat, dan itu kadang susah kelihatan karena misalnya kehalangan usus atau apa seperti itu. Sehingga kalau mau yang lebih pastinya CT scan gitu. Nah tapi untuk beberapa kasus itu nggak semua itu harus di CT scan. Setiap modalitas baik MRI atau CT scan itu punya kelebihannya masing-masing. Dan kelebihannya, keunggulan kedua ini adalah tentunya dia gambarannya 3D tuh. Jadi kalau misalnya X-ray kan kita cuma dari depan foto tembak langsung, cuma kayak 2D gitu kan. Kalau MRI sama CT scan tuh semuanya tuh bisa kelihatan secara 3D gitu. Jadi jauh lebih bagus buat deteksi suatu kelainan tuh, bisa lebih yakin ini kelainannya gitu. Kalau di USG kan operator dependent tuh, atau belum lagi kehalangan usus atau pasien nggak puasa atau gimana, jadi susah kadang kelihatan. Nah kalau CT scan perut langsung kelihatan semua. Gitu. Cuman kalau misalnya MRI susah, karena MRI kan beberapa kasus tuh dia susah buat, misalnya yang ada udara-udara tuh susah dia, dan sesuatu yang bergerak kayak misalnya usus kan dia bergerak-bergerak. Sedangkan kan MRI itu lama gitu. Jadi kadang beberapa kasus MRI tidak terlalu unggul, di beberapa kasus CT scan unggul seperti itu. Kayak gitu sih. Dan CT scan MRI itu kalau nggak salah banyak jenisnya ya dok ya, ada toraks, kemudian apa namanya kalau nggak salah apa lagi tuh, toraks, abdomen, terus kepala, pokoknya dari kepala, pundak, lutut, kaki bisa seluruh badan ya dok ya, dan itu banyak jenisnya, dan itu pemeriksaannya dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasiennya ya dok ya. Betul, yang mau diperiksa gitu ya dok. Nah itu tadi terkait dengan kenapa orang harus melakukan pemeriksaan MRI dan CT scan. Kemudian kira-kira penyakit apa aja sih dok yang membutuhkan pemeriksaan baik MRI atau CT scan itu? Jadi kalau misalnya CT scan itu kan karena dia tuh cepat ya proses, kayak kamera langsung crack dapat gitu. Jadi tentu kalau misalnya
sahabat-sahabat silam kalau misalnya ke IGD, misalnya kecelakaan, nah biasanya sih yang diorder tuh CT scan dulu, karena kan emergency nih kasusnya. Takutnya kalau misalnya udah emergency nunggu MRI-nya scan 30-60 menit, takutnya kelamaan gitu kan. Jadi kita harus butuh cepat CT scan dulu. Tapi kalau misalnya dari CT scan ternyata nggak bisa nih, harus lanjut MRI. Contohnya misalnya pasien stroke, tidak kelihatan nih di CT scan, karena CT scan kan tidak terlalu bagus untuk jaringan lunak. MRI jauh lebih bagus untuk jaringan lunak. Jadi CT scan bisa aja belum kelihatan, tiba-tiba pas di MRI, ada nih stroke-nya kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang lebih bagus. Contohnya CT scan tuh buat patah tulang bagus. Patah tulang, buat lihat paru bagus, karena kan paru banyak udara. MRI nggak bisa tuh tembus, kalau udara-udara gitu magnetnya nggak bisa tembus. Nggak bisa. Terus untuk kasus perut, misalnya karena ada banyak usus-usus, CT scan juga cukup bagus. Tapi MRI itu bagus sekali untuk lihat jaringan lunak. Jaringan lunak itu contohnya ligamen, tendon. Misalnya ada trauma, misalnya habis olahraga nih, badminton. Badminton nggak? Badminton. Badminton. Atau badminton, tenis atau pedal ya, sekarang zaman pedal. Bener. Jadi sahabat-sahabat silam yang lagi main pedal terus tiba-tiba keceklik gitu atau sakit gitu kan. Nah, itu bisa tuh ntar dilihat pakai MRI. Ada nggak cedera tendon, ligamen seperti itu. Nah, selain itu bisa juga jaringan lunak seperti kelainan otak, terus habis itu kelainan tulang belakang, dan juga bisa juga buat lihat payudara. Jadi payudara nggak cuma USG, mamografi, bisa juga di MRI breast namanya. Bisa juga buat lihat rahim, ovarium. Kalau di USG kan nggak gitu jelas, di CT scan juga tidak gitu jelas. Nah, di MRI untuk lihat rahim terus ovarium itu bagus sekali. Lihat prostat, ada kanker prostat misalnya, prostatnya sudah besar, terus mau lihat ini ada potensi buat jadi kanker prostat nggak, bisa juga di MRI prostat namanya. Jadi itu juga bisa buat modalitas screening ya. Mungkin MRI itu bisa juga modalitas screening yang advance, bukan cuma USG gitu, yang lebih pasti gitu. Kalau berbicara berarti CT scan dan MRI ini pun mempunyai ini ya dok ya, ciri khas, bisa dikatakan ciri khas atau keunggulan masing-masing gitu ya dok ya. Betul. Sesuai dengan kebutuhan pasiennya. Dan berbicara mengenai emergency atau trauma kecelakaan yang disampaikan oleh Dr. Yohanes Chandra tadi, mungkin sahabat silam semuanya ketika dalam keadaan darurat nih, kemudian bingung harus ngapain. Nah, karena panik ini biasanya membuat semua hal ini lupa gitu ya dok ya, kalau ketika kita panik. Dan jangan lupa sahabat silam, ketika dalam keadaan emergency atau darurat ya, kalau daruratan, sahabat silam bisa langsung menghubungi di nomor 0331 2861 911. Itu nomor emergensinya RSU Silam Jember. Jadi silakan dicatat buat sahabat silam semuanya. Untuk nomornya 0331 2861 911. Oke, kita lanjut membahas terkait dengan MRI dan juga CT scan. Kalau berbicara mengenai hal itu ya dok ya, kira-kira mana sih dok yang lebih bagus antara MRI atau CT scan dok? Nah, iya, mungkin sahabat silam ada yang bertanya-tanya dok, kemudian yang bagus ini yang mana, CT scan atau MRI gitu dok? Tergantung nih dari apanya dulu. Kalau dari sisi biaya, nah CT scan jauh lebih bagus. Gitu, lebih terjangkau. MRI memang harganya lebih lebih mahal, tapi balik lagi ke organnya ya. Misalnya kita mau lihat organ apa gitu, dan tergantung itu kayak ibaratnya situasi dan kondisi berlaku gitu, kayak mau beli baju terms and condition apply gitu kan. Ada itunya bintangnya gitu. Kalau misalnya kondisinya lagi gawat darurat nih di IGD, mending CT scan gitu. Oke. Terus kalau misalnya tiba-tiba aman nih, tapi kayaknya butuh MRI, boleh lanjut gitu. Cuman kalau misalnya gawat daruratnya ditanganin dulu dong, gawat daruratnya baru pemeriksaan, jangan gawat daruratnya belum beres tiba-tiba periksa gitu. Iya. Kecuali kalau memang udah harus sinkron ya, barengan gitu ya, barengan. Nah, untuk CT scan kan dia cepet tuh. 5-10 menit selesai. Iya. Jadi kalau misalnya gawat darurat sekali, CT scan aja dah. CT scan. Kalau misalnya MRI 30-60 menit baru kelar,
ya mungkin coba dipertimbangin pada kondisi-kondisi yang lebih baik, misalnya atau pas lagi rawat jalan atau memang misalnya ada kondisi tertentu yang mungkin tidak darurat sekali tapi butuh MRI. Bisa MRI juga di situ tempatnya gitu. Tergantung organnya juga sih. Iya. Dan pastinya ini ya dok ya, kalau MRI atau CT scan itu mungkin orang sahabat silam ini mempunyai pikiran atau stigma bahwa di radiologi itu pasti alat-alatnya menggunakan radiasi gitu ya dok ya. Radiasi. Nah kira-kira kalau MRI sendiri itu apakah memakai radiasi dok? Nah jadi radiasi itu ada kan radiasi pengion. Pengion itu salah satunya ya tadi, jadi radiasi ada yang X-ray, ada yang CT scan, mamografi juga salah satunya, X-ray juga seperti itu. Nah sebenarnya dosisnya itu kan udah terstandar internasional tuh. Jadi sahabat silam itu tidak usah takut dengan dosis radiasi yang diberikan, dan biasanya dosis radiasinya itu sahabat silam bakal bisa lihat ntar di reportnya ada dosisnya berapa. Tertulis ya dok ya? Tertulis kok itu ntar dosisnya berapa, ntar kalau mau dilihat bisa seperti itu. Ini ternyata dosisnya segini sekian. Dan itu untuk CT scan. Kalau X-ray sih jarang ya ada tulisan itu karena kan dosisnya kecil sekali. X-ray itu kecil sekali. Sedangkan kalau CT scan itu sedikit lebih besar dibandingkan X-ray pada umumnya, karena kan dia 360 tuh 360. Cuman dosisnya juga masih bisa ditolerable sama tubuh, dan itu tentu lebih baik nih sahabat silam tidak menunda penyakitnya untuk dicek daripada mengetahui penyakitnya terus kena radiasi dikit nih. Jadi lebih benefit tahu sakitnya apa kan dibanding aku nggak tahu nih sakitnya apa, cuma aku takut nge-scan takut kena radiasi, terus akhirnya malah ternyata awalnya tumor stadium yang masih awal-awal stadium 1 tiba-tiba ditunggu jadi stadium 4 yang harusnya bisa sembuh, takut nge-scan jadi nggak bisa sembuh gitu. Mending tahu sejak dini ya dok ya. Bener, lebih baik tahu sejak dini gitu. Jadi nggak usah takut kalau CT scan itu radiasinya ada, cuman lebih bagus kalau misalnya bisa lihat penyakitnya. Kalau MRI nggak ada radiasinya, jadi aman. Dan dosisnya itu sudah ada di ini ya dok ya, pedoman secara internasionalnya ya? Udah ada itu. Jadi setiap kali mau nge-scan tekniknya gini, dosisnya terus kalkulasinya sekitar segini, jadi aman-aman aja. Gitu. Oke sahabat silam, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, silakan dari sahabat silam barangkali ada yang ingin ditanyakan nih terkait dengan topik pembahasan kita hari ini, yaitu mengenal MRI dan juga CT scan. Silakan bisa disampaikan melalui kolom komentar, karena nanti kita akan membacakan pertanyaan dari sahabat silam dan nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Yohanes Chandra, spesialis radiologi. Oke dokter, kita lanjut bahas terkait dengan mengenal MRI dan juga CT scan. Kira-kira durasinya dok, durasi untuk melakukan pemeriksaan itu kira-kira berapa lama ya? Meskipun tadi dokter Chandra sudah sempat menyebutkan ya, mungkin dari sahabat silam ada yang baru bergabung nih. Oke. Jadi untuk sahabat-sahabat silam, pemeriksaan CT scan itu pada umumnya cepat. Jadi kan kita ada yang pakai kontras sama ada yang tidak pakai kontras. Kontras ya dok ya. Yang pakai kontras lebih mahal tuh. Nah, cuman bisa terlihat lebih bagus jaringan-jaringan, membedakan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Kita bisa lihat lebih bagus karena memakai kontras. Apalagi kalau ada tumor atau apa, bagus sekali pakai kontras gitu. Jadi kadang kalau misalnya kita dapat tumor tapi tidak ada kontrasnya, wah kita juga kayak melihatnya remang-remang. Ada kontrasnya kita bisa yakin nih, ini benar tumor gitu. Jadi untuk CT scan itu rata-rata ya kalau nggak pakai kontras ya kurang dari 5 menit udah kelar lah. Tapi kalau pakai kontras kan ada fasenya, fase arteri, fase vena, fase delay. Dia mungkin bisa 5 sampai 10 menit. Belum tambah persiapan pasien masuk segala macam, mungkin 15 menit lah. Tapi kalau MRI rata-rata 30 menit lebih sampai tuh. Hampir 1 jam ya. Apalagi kalau misalnya ada tambah kontras, itu lebih lama lagi. Tapi juga tergantung organ apa nih yang dilihat. Jadi kalau misalnya organ
kepala berapa menit, ntar organ perut berapa menit. Jadi beda-beda tuh durasinya, dan saya juga nggak hafal, tapi dia setiap anggota tubuh udah ada waktu-waktunya tersendiri sih. Gitu. Kecuali misalnya mau ditambahin jenis pemeriksaan tertentu di bidang MRI-nya, mungkin durasinya bisa tambah lagi gitu buat melihat lebih pasti ini apa sih kelainannya kayak gitu. Makanya CT scan itu biasanya direkomendasikan untuk trauma kecelakaan yang emergency yang butuh cepat ini ya dok ya, penanganan cepat, gitu ya dok ya. Oke. Tadi kalau nggak salah ada pertanyaan yang sudah masuk ya dok ya, kita coba jawab pertanyaan dari Yesitsmi11 _ Dok, kalau hasil CT scan terlihat normal, apakah MRI masih bisa menemukan kelainan yang sebelumnya belum terlihat? Apakah sering dengan kondisi seperti ini atau jarang banget ya? Wah, terima kasih pertanyaan dari Yesitsmi11 _ Iya, Yesitsmi11. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya ya. Memang beberapa kasus tuh seperti itu memang. Jadi kadang misalnya udah di CT scan nih, hasilnya normal. Tapi kan tadi balik lagi, tiap modalitas kan punya kelebihannya masing-masing. Misal nih, Yesitsmi misalnya seorang wanita gitu, dan takut ada kelainan di bagian rahim atau cervix misalnya gitu ya. Kalau di CT scan kita ngelihat cervix sama rahim, kalau misalnya dia tidak ukurannya masih sama, kita nggak bisa lihat apa-apa tuh. Oh ya udah bentuknya sama aja tuh. Namun kalau misalnya klinisinya, misalnya dokter obstinnya bilang, masa ini normal sih, padahal ibunya keluar darah terus tuh dari vaginanya gitu kan. Nah berarti akhirnya dia coba dilihat lebih jelas lagi, di order MRI. Dan ternyata MRI kan jaringan, tadi kan saya udah bilang bagus untuk lihat rahim, lihat ovarium gitu, karena jaringan lunak. Nah ketika dilihat, oh ternyata ada tuh kanker serviksnya gitu. Jadi memang itu kita nggak bisa pungkiri, di CT scan yang memang terlihat normal secara anatomi ininya normal, tapi ternyata secara jaringan di dalam bentuk anatominya itu ternyata udah ada benjolan-benjolan yang bisa terlihat lebih jelas di MRI gitu. Jadi memang kalau mau screening yang lebih dalam sekali itu memang MRI tapi harganya juga dalam juga. Gitu ya. Bukan kualitas bisa melihat dalamnya, harganya juga dalam ya dok ya. Oke. Gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya dari Yesitsmi11 _ semoga bisa menjawab. Dan ada pertanyaan lagi yang masuk dok, ada dari Genoveva _ Stefani. Izin bertanya, kenapa biaya MRI relatif lebih mahal daripada pemeriksaan yang lain? Ini sepertinya hampir sama ini ya dok ya. Yang itu. Kenapa mahal? Kalau ditanya kan tadi mahal, kenapa sekarang? Iya. Ternyata ada pertanyaan ini. Sayang sekali saya bukan penemu dan vendornya. Tapi memang untuk teknologi MRI itu kan susah sekali ya, ribet sekali. Dia kan bukan pakai kayak seperti kamera X-ray. Kalau itu kan CT scan seperti X-ray aja, tapi dia yang lengkap sehingga dia bisa 360 seperti itu. Namun kalau MRI itu udah teknologinya udah cukup advance ya, sehingga banyak banget alat-alat di situ. Dan MRI itu mesinnya tuh nyala terus. Jadi nggak boleh mati. Kalau mati dia rusak. Jadi MRI itu nyala terus, dia muter terus dia. Ada pasien nggak ada pasien dia tetap nyala. Gitu. Nah itu mungkin bisa menyebabkan ya salah satu penyebab harganya lebih mahal. Kalau CT scan nggak ada pasien ya udah dia diam seperti itu. Kurang lebih gitu. Dan FYI buat sahabat Silam semuanya, jadi MRI di RSU Silam Jember ini menjadi salah satu MRI paling besar searea tapal kuda sebesar 1,5 Tesla. Makanya biasanya di RSU Silam Jember ini menjadi pusat rujukan searea tapal kuda ketika mendapati atau pasien yang membutuhkan pemeriksaan MRI seperti itu ya dok ya? Iya. Paling tinggi 1,5 Tesla di area tapal kuda. Jadi nggak perlu khawatir. Dan FYI buat sahabat Silam semuanya bahwa MRI dan CT scan di RSU Silam Jember ini menerima BPJS baik kelas 3, kelas 2, kelas 1, baik itu BPJS pemerintah maupun BPJS mandiri. Di RSU Silam Jember menerima pemeriksaan MRI menggunakan BPJS kesehatan. Dan bagaimana sih kira-kira untuk prosedur ketika sahabat Silam ini membutuhkan atau ingin memeriksakan CT scan dan MRI? Yang terpenting adalah sahabat Silam
mendapatkan atau mempunyai surat rujukan dari Vaskes 1 baik dari puskesmas maupun klinik. Nantinya dari Vaskes 1 tersebut akan mengeluarkan surat rujukan yang nantinya sahabat Siloam berkonsultasi dengan dokter spesialis yang ada di RSU Siloam Jember, dan dokter spesialis di RSU Siloam Jember nantinya akan mengeluarkan sebuah semacam ini ya dok, apa namanya, surat rujukan gitu ya, surat rujukan untuk melakukan pemeriksaan MRI atau CT scan gitu. Oke, silakan dari sahabat Siloam mungkin satu penanya lagi, barangkali ada yang ingin ditanyakan, boleh banget nih apa namanya disampaikan. Nantinya kita akan tanyakan ke Dr. Yohanes Chandra secara langsung, spesialis radiologi. Dan FYI juga buat sahabat Siloam, barangkali ada yang baru bergabung nih di live kali ini. Jadi dalam kondisi kegawat daruratan, sahabat Siloam tidak perlu khawatir. Jadi sahabat Siloam bisa langsung telepon di nomor 0331 2861 911. Dan kebetulan di program di RSU Siloam Jember ini kita mempunyai program yang namanya penjemputan tanpa dipungut biaya seradius 10 km dari rumah sakit Siloam Jember. Jadi untuk pasien rawat inap dan juga emergensi gitu. Oke dok, ini kita sudah berlama ya dok ya untuk ngobrol terkait dengan CT scan dan MRI. Mungkin ini satu penanya lagi nih dok yang sudah masuk di kolom komentar dari Karam Latte. Dok, di dunia radiologi kita sering mendengar istilah CT scan 128 slice, 256 atau MRI 1,5 Tesla dan sebagainya. Boleh dijelaskan dengan bahasa awam apa arti dari angka tersebut dan apa pengaruhnya terhadap hasil gambar organ pasien? Wah, jadi sepertinya ini pasien tapi ya memang sih dok ya, karena ada ininya ya dok ya, ada slice-nya, kemudian ada besaran Teslanya gitu. Mungkin bisa sedikit dok terkait dengan itu. Mungkin orang awam kurang mengerti ya, pokoknya oh ya udah scan pasti scan, MRI, udah gitu paling ya. MRI udah paling oke nih gitu kan. Tapi memang kadang pasien nggak lihat oh ini MRI-nya berapa Tesla sih gitu. Kayak ibaratnya kita pakai naik mobil nih, naik mobil sedan biasa sama mobil Ferrari gitu kan. Kan jauh lebih bagus Ferrari gitu. Ya. Tapi harganya juga jauh lebih mahal Ferrari. Ferrari bisa jauh lebih kenceng gitu kan. Kalau mobil biasa udah mungkin susah gitu kan. Jadi sama seperti kayak misalnya saya ngomongnya MRI dulu ya. MRI misalnya 0,3 Tesla. Kita bisa lihat kelihatan nih barangnya gitu. Cuman burem gitu. Oh, masih ini ya dok ya, remang-remang kayak kurang jelas gitu ya dok ya? Iya, jadi organ yang harusnya bisa kita lihat jaringan lunaknya itu secara detail jadi kurang detail karena dia burem. Tapi memang untuk warna-warna signal apa dari si benda yang atau lesi yang di MRI itu tetap bisa kelihatan, cuman tidak bisa sedetail yang 1,5. Jadi 1,5 lebih detail, 3 Tesla lebih detail lagi. Cuman harganya juga lebih mendalam ya dok ya. Sama begitu juga sama seperti CT scan. Kalau CT scan dia sedikit berbeda, dia bahasanya slice tuh. Jadi kalau misalnya ada kue nih kan, kan slice juga. Misalnya satu kue panjang segini kita potong jadi 5 slice. Satu kuenya itu kan lumayan tebel ya. Iya benar. Nah bisa juga satu kue itu dipotong 10 slice. Lebih kecil pasti kan lebih kecil. Benar. Nah itulah slice yang kita lihat ketika di CT scan. Kalau misalnya semakin kecil atau semakin banyak slice-nya, semakin rapet tuh potongan-potongan yang kita lihat. Jadi semakin setiap layernya tuh kita lihat. Iya. Jadi kalau misalnya ibaratnya perut kita nih kue ceritanya gitu kan. Cuman ada 2 slice, ya berarti radiologinya cuma ngeliat potongan ini sama potongan ini gitu. Yang organ-organ nggak kena potong ya nggak kelihatan. Jadi semakin banyak slice-nya itu tentu jauh lebih detail. Gitu sih. Kalau berbicara mengenai pemeriksaan CT scan dan MRI dok, apakah pemeriksaan ini bisa dilakukan terhadap anak-anak kecil gitu dok, atau bahkan bayi dok? Untuk anak kecil sama bayi itu nggak masalah. Oh nggak masalah ya dok ya? Untuk MRI sama CT scan asal ada keperluannya, indikasinya. Misalnya bayinya kejang-kejang atau ada benjolan atau apa, lebih baik
biasanya kita prefer MRI. MRI. Karena juga MRI itu jauh radiasinya tuh tidak ada gitu kan. Kalau CT scan kan kasihan juga masih bayi baru kecil gitu kan. Iya. Meskipun sebenarnya tidak apa-apa juga sebenarnya. Namun MRI itu bisa lebih lihat jaringan lunak, karena kan kalau bayi rata-rata jaringannya kemarin masih lunak-lunak semua gitu. Jadi MRI jauh lebih baik. Namun dia itu bayi-bayi kan gerak-gerak, nangis. Terus taruh tempat berisik, tet pasti nangis gak bisa. Jadi kalau gerak dikit aja itu MRI langsung burem. Jadi harus kekurangannya tuh ya harus sama dokter anestesi juga, damping kita barengan. Ntar dokter anestesinya kasih bius, anaknya tidur baru di scan. Saya jadi teringat waktu itu pernah melihat dok, benar-benar ada spesialis anestesi ikut masuk di ini ya dok ya, di ruangan gitu ya dok ya. Karena untuk mencegah itu tadi ya dok, karena kan anak bayi waktu pemeriksaan bisa jadi bergerak ya dok ya. Betul sekali. Gitu. Oke, sahabat Siloam, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, berhubung tadi banyak yang tanya ya dok ya. Mungkin dari dokter Chandra ada usulan nih, kira-kira pertanyaan siapa yang paling terbaik di antara yang paling baik dok dari penanya tersebut, karena kita akan memberikan sebuah voucher belanja kepada sahabat Siloam yang beruntung di episode kali ini dok. Kira-kira siapa nih dok? Semuanya baik ya sebenarnya. Iya, semua baik ya dok. Semuanya baik. Tapi masalahnya kita hanya memilih satu orang saja dok. Satu akun saja, kira-kira siapa dok? Siapa ya kira-kira? Kalau dari saya mungkin ini kan kita lebih ke untuk awam ya sebenarnya. Benar, iya dok. Jadi saya lebih pilih, mohon maaf ya, saya pilih yang Yes It's Me. Oke, selamat kepada Yes It's Me 11_ ya, sudah bertanya terkait dengan tadi, bertanya kalau hasil CT scan terlihat normal, apakah MRI masih bisa menemukan kelainan yang sebelumnya belum terlihat? Apakah sering dengan kondisi seperti ini atau jarang banget ya? Oke, selamat buat Yes It's Me 11_ nanti tim akan menghubungi dari Yes It's Me 11_ Oke, dokter, terima kasih banyak. Mungkin itu ya sahabat Siloam, terkait dengan pembahasan hari ini, terkait dengan mengenal MRI dan juga CT scan lebih jauh. Luar biasa sekali penjelasan dari Dr. Yohanes Chandra, spesialis radiologi hari ini. Jadi semoga dari adanya podcast ini sahabat Siloam sudah tidak bingung lagi ya perbedaan antara MRI dan juga CT scan, dan ternyata baik CT scan maupun MRI itu bukan untuk keren-kerenan atau mahal-mahalan saja ya, tapi memang mempunyai tugasnya masing-masing tersendiri gitu ya. Kalau diibaratkan CT scan itu seperti ambulans yang bergerak cepat menyelamatkan pasien di kondisi darurat seperti kecelakaan yang sempat tadi dijelaskan. Kemudian kalau MRI itu seperti detektif yang super detail untuk mencari tahu masalah di jaringan tubuh pasien tersebut. Dan yang paling penting, keduanya aman di bawah pengawasan para ahli seperti Dr. Yohanes Chandra, spesialis radiologi di RSU Siloam Jember. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Yohanes Chandra, spesialis radiologi, sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol, berbagi ilmu yang sangat bermanfaat ini di Ngobar hari ini. Dan tidak lupa terima kasih juga untuk sahabat Siloam yang sudah setia menonton atau mendengarkan episode kali ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. Dan sampai jumpa di Ngobar episode selanjutnya. Saya Nurul Ikin mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.